Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi anak-anakku semuanya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat-sehat semuanya ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas atau melanjutkan dari materi yang sebelumnya, masih tentang turunan atau penerapan dari turunan, yaitu untuk titik dan nilai stasioner. Nanti di sini titik stasioner pada fungsi fx diperoleh untuk x sama dengan a jika f aksen x itu dari turunan dari x pada a nilainya sama dengan 0. Koordinat dari titiknya nanti bisa didapat dengan a dan fa. Fa didapat dari fungsi fx nya tadi. Fungsi fx nya x nya diganti dengan a. Pada menentukan titik dan nilai stasioner, nanti kita ada dua cara. Yang pertama adalah uji turunan pertama. Jadi pada uji turunan pertama nanti kita bisa menentukan apakah dia termasuk titik balik maksimum atau titik balik minimum. Titik balik maksimum itu gimana? Titik balik maksimum itu jika misalkan ini saya buatkan permisalan seperti ini. Misalkan ini adalah titik A, f aksen x nya untuk x kurang dari a, dia nilainya lebih besar dari 0 atau nilainya dia positif. Jadi f aksen x nya dia nilainya positif. Terus untuk a nya yang lebih dari 0, lebih dari a nya, x nya untuk yang lebih dari a, maaf ya, dia nilainya negatif. Jadi f aksen x nya sini nilainya negatif semua. X nya jika kita ganti angka yang lebih dari a menghasilkan nilai negatif, maka nanti dia dinamakan titik balik maksimum. Kenapa? Kalau positif kan kurvanya naik ya, kurva naik. Pada titik A dia diam, terus turun ya. Jadi di sini baru kita namakan titik balik maksimum. Jadi dia pada paling puncak. Nah, jadi FA nya ini adalah titik balik maksimum. Namanya titik itu berarti pasangan antara X dan Y. X nya adalah titik A nya tadi. Kita dapat dari Fx sama dengan 0. Kita cari nilai X nya, nanti ketemu X nya. Nanti kita akan contohkan di X, Y ya sini. Nah, titik balik minimum gimana? Sama. Misalkan ini titik A, pada nilai yang kurang dari A, nilainya yang kurang dari, misalkan A nya 4, berarti kurang dari 4 berapa? 3, 2, setengah atau 1, 0. Misal f aksen x nya itu memberikan nilai negatif. Nah, untuk nilai A lebih dari 0, X lebih dari A, misalkan contohnya tadi A nya 4 ya, lebih dari 4 berarti 5, 6, 7 dan seterusnya. F aksen X nya dia bernilai positif. Jadi kalau kita gambarkan, min itu turun, plus itu naik. Jadi kurvanya berbentuk seperti huruf U seperti ini. Nah,
titik terendahnya ini disebut sebagai titik balik minimum, gitu ya. Untuk titik baliknya gimana ya, ini X, Y, X nya A nya tadi, Y nya FA. Jadi pada fungsi fx nya, X nya kita ganti dengan A, bukan pada F turunan ya, pada fx. Jadi titiknya kita mengacunya pada fungsi awal, bukan yang diturunkan. Nah, ini saya berikan contohnya dulu. Jadi untuk yang tadi, cara yang pertama mencari titik stasioner atau nilai stasionernya. Yang pertama, ini contohnya ya, contoh yang pertama. Untuk yang cara pertama tadi, gunakan uji turunan pertama, tentukan nilai stasioner dari fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 5. Caranya gimana? Langkah pertama kita cari turunan pertamanya. Sambil mengingat-ingat ya, x pangkat 2 turunannya adalah 2x, pangkatnya ditaruh depan, pangkatnya dikurangi 1, 2 dikurangi 1 jadi pangkat 1, pangkat 1 tidak usah dituliskan. Min 6x, jika variabelnya x maka turunannya kita ambil angkanya saja, min 6. Turunan dari angka adalah 0. 0 tidak usah kita tulis ya, mau plus 0 kan sama saja, jadi ini enggak usah ditulis. Titik stasionernya nanti kita bisa cari dengan cari, yaitu pertama f aksen x kita sama dengan kan 0. F aksen x mana tadi? Ini 2x min 6 sama dengan 0. 2x min 6 sama dengan 0. Nah, ini saya coba jabarkan di sini. Jadi 2x min 6 sama dengan 0. Kenapa kok bisa dapat ini? Nah, min 6 nya kan kita pindah ruas, jadi 2x sama dengan min 6 pindah ruas jadi plus 6. 2x itu nya 2 kali x kali pindah ruas jadi bagi. Jadi nilai x nya adalah 6 bagi 2. Jadi kita dapatkan x sama dengan 3. Ini kok bisa mengatakan titik balik minimum? Nah, dapat dari mana dia? Seperti tadi, kita punya titik di sini, x-nya sama dengan 3. Kita uji f aksen x yang kurang dari 3. Misalkan kita pakainya f aksen ya. F aksen itu berarti 2x min 6. Kurang dari 3, yang paling mudah yang kurang dari 3, misalkan saya paling ambil 0. Ambil angkanya bebas, yang terpenting kurang dari 3, 0. Berarti 2 kali 0 kurangi 6 sama dengan berapa? Min 6. Min lebih dari 3. Aksennya lebih dari 3, x nya kita ganti berapa? Misalkan saya ambil 4, berarti 2 kali 4 dikurangi 6. 2 kali 4 8 dikurangi 6. Karena 2 nilainya positif, berarti di sini positif. Min tadi turun, pas lurus di 3 berhenti, plus naik. Berarti karena dia bentuknya seperti ini,
titik di 3 ini adalah titik paling rendah, maka kita namakan titik balik minimum atau nanti. Jadi pada titik ini dia termasuk dari nilai balik minimum. Nilainya berapa? Nilai titik dari titik baliknya kan dari pasangan antara X dan Y. X nya kita sudah dapatkan ini, Y nya gimana? Kembalikan ke sini. Nah, kembalikan ke fungsi sini. X nya kita ganti dengan 3. Jadi F3 sama dengan X kuadrat, kita ganti jadi 3 kuadrat min 6X, jadi 6 kali 3 plus 5, jadi 9 min 18, 6 kali 3 ditambah 5 sama dengan min 4. Berarti nilai balik minimumnya adalah X, Y. X nya 3, Y nya min 4. Ini untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, yaitu adalah dengan uji turunan kedua. Pada uji turunan kedua kita tidak perlu mencari bentuk kurvanya tadi seperti tadi ya. Jadi kita hanya punya 2 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan. Maaf. Pertama, jika F double aksen atau turunan kedua, F double aksen dari X nya nilainya kurang dari 0. Ini agak, kalau kurang diperhatikan nanti bisa salah ya. Kalau kurang dari 0, nah kurang malah dia jadi maksimum. Turunan keduanya lebih dari 0, maka nanti titiknya adalah titik minimum. Kalau turunan sama dengan 0, ada 2 kemungkinan. Nanti karena dia fungsinya cuman pangkat 2, jadi turunan kedua atau fungsinya masih sederhana, turunannya kedua memang jadi 0. Atau kalau fungsinya panjang, kalau dia nilainya sama dengan 0, berarti dia mungkin titik belok. Sebagai contoh seperti ini. Kita contohkannya dia pangkat 3 ya. Kalau pangkat 3 kita gunakan uji turunan pertama, kita akan kesulitan menghitungnya, terlalu panjang. Maka untuk itu pada pangkat 3 biasanya kita menggunakan uji turunan kedua. Jadi pada fungsinya ini kita cari turunannya. Sepertiga X pangkat 3, 3 kali 1 bagi 3 jadi 1, pangkatnya dikurangi jadi 2, min X pangkat 2, 2 nya kalikan min, berarti min 2X, pangkatnya kurangi 1 jadi X, min 3X, variabel X ambil angkanya saja, jadi min 3 plus 4, karena dia angka bilang. Sekarang kita turunkan lagi, jadi turunan kedua itu tadi kita turunkan sebanyak 2 kali ya. Turunan kedua X pangkat 2, turunannya 2X, min 2X, turunannya min 2 ini ya. Ini turunan pertama, ini turunan kedua. Turunan pertama kita gunakan untuk mencari nilai-nilai ya, stasionernya, X nya di berapa saja, nilai X nya berapa saja ya. Contoh di sini karena kita pakainya turunan pertama dulu untuk mencari nilai X nya, F aksen X nya sama dengan 0. F aksen X nya mana yang ini? Ini ya, sama dengan 0.
caranya mencari ini gimana? Kemarin sudah pernah dibahas di kelas 1 ya. Jika lupa, ini kita sambil mengingat sebentar. Gimana caranya mendapatkan angka-angka ini? Kita mencari dua buah bilangan yang jika dikalikan menghasilkan angka min 3. Namun ketika dijumlah menghasilkan angka min 2. Kalau dikali hasilnya min 3, kalau dijumlah jadinya min 2. Di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, bisa misalkan kita cari semua kemungkinan yang hasil kalinya min 3, jadi bisa min 3 kali 1 atau min 1 kali 3. Tapi yang menghasilkan min 2 yang mana? Kalau min 3 ditambah, jadi dijumlahkan menghasilkan ini, min 3 tambah 1 min 2. Oh, berarti kita gunakan yang ini. Kalau min 1 ditambah 3 hasilnya 2, berarti kan salah. Kita pakai ini, makanya di sini min 3, di sininya plus 1. Di sini plus 1. Min 3. Karena kita gunakannya yang ini dikali ini dikali hasilnya min 3, dijumlah hasilnya min 2. Maka kita dapatkan X plus 1 sama dengan 0. Plus 1 nya pindah ruas jadi min 1. X min 3 sama dengan 0. Min 3 pindah ruas jadi 3. Kalau saya buatkan sebuah garis, kita letakkannya urut dari angka yang terkecil antara min 1 dan 3. Yang paling kecil kan min 1. Berarti min 1 dulu baru 3. Berarti nanti kita sebenarnya punya dua buah titik. Kalau kita tidak menggunakan uji turunan pertama, karena kita tidak menggunakan uji turunan pertama, kita menggunakan uji turunan kedua, maka kita tinggal masukkan nilainya ini, kedua titik ini, ke turunan keduanya. Contohnya ini, X sama dengan min 1, kita masukkan ke F aksen X nya ya, F double aksen X nya, X nya diganti 1, berarti 2 kali min 1 min 2 dikurangi 2 min 4. Min 4 itu kurang dari 0. Ingat, jangan sampai terbalik ya. Kalau dia kurang dari 0, maka malah dia jadi maksimum. Kalau kurang dari, maka maksimum. Itu untuk turunan kedua ya, uji turunan kedua. Kalau menggunakan uji turunan kedua, kurang dari 0 maka malah maksimum. Nah, titiknya berapa? Ingat tadi titik kan X, Y. X nya kita sudah dapatkan min 1. Nah, pasangannya berapa Y nya? Y nya kita uji coba di sini. Jadi F X nya tadi, X nya kita ganti dengan min 1. Jadi ini kita ganti dengan min 1. Min 1 dipangkatkan 3 jadi tetap min 1. Ingat, kalau min pangkatnya ganjil, min nya masih ada. Min pangkatnya genap, min nya hilang. Jadi kalau dihitung, jadi min 1/3. Ini min nya hilang karena depannya ada min, jadi tetap min 1. Min 3 kali min 1 plus 3 plus 4. Pak, saya nggak bisa ngitung seperti ini. Nah, kalau bisa ngitung seperti ini gimana? Coba disamakan dulu penyebutnya. Ini kan min 1/3. Min 1 kita bikin penyebut per 3. Berapa yang dibagi 3 hasilnya 1? Atau gampangnya kita aja 1 dikali 3. Nah,
12. Ini 3 kali 3 9. Berarti 9 per 3. 4 dikali 3 12. Baru kita jumlahkan bagian atasnya. Utang 1, utang 3 dibayar 9, dibayar 12. Min 1, min 3 plus 9 plus 12. Jadi 17 per 3. Mau kita gunakan 17 per 3 boleh. Mau menggunakan pecahan-pecahan seperti ini juga boleh. Ini belum ketemu semuanya ya teman-teman, anak-anakku semuanya. Kita baru nyari yang ini belum. Nah, kita harus nyari dua-duanya kalau ditanyakan titik. Tadi kita lakukan cara yang sama. Kita tadi ada 22 titik, ini sudah kita hitung. Sekarang kita ngitung yang ini. Kita masukkan ke turunan keduanya. Kita hitung, ketemunya adalah 4. Karena 4 lebih besar dari 0. Kalau lebih besar, maka namanya nanti nilai balik minimum. Nah, nilai balik minimum itu nilainya berapa? Ingat tadi pasangan antara X, Y. X nya kita sudah dapat 3, Y nya berapa? Kita uji coba tadi. X nya diganti 3 semua. Dihitung ketemunya min 5. Maka nanti kita dapatkan titiknya berapa? Ada 2 titik, yaitu min 1 17 per 3. Ini untuk yang maksimum. Terus ada 3, min 5. Ini untuk yang minimum. Jadi untuk titik balik minimumnya berapa? Titik balik minimumnya adalah 3, min 5. Titik balik maksimumnya min 1, 17 per 3. Ya, untuk anak-anakku semuanya, ini coba ada 2 buah latihan, bisa dicoba dikerjakan. Jika ada kesulitan bisa WA atau menghubungi Bapak Ibu guru kalian untuk bisa bertanya atau konsultasi. Untuk hari ini sampai saya cukupi dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.